Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG. Saya Koirun Nikmah dari kelas IPA PPG Prajabatan Universitas Lambung Mangkurat. Berikut adalah video ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia terkait kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (SPD) yang saya terapkan di SMP Negeri 10 Banjarmasin. Zone of Proximal Development (SPD) dikemukakan oleh Lev Vygotsky. EPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Scaffolding atau bantuan seringkali digunakan untuk membantu peserta didik mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Scaffolding dapat diberikan kepada siswa dari guru atau dari peserta didik lain yang lebih terampil. Bentuk bantuan scaffolding antara lain pemodelan, bimbingan, dukungan, bantuan bahan bacaan, pemberian diagram atau skema, dan bentuk lainnya yang bersifat membantu peserta didik mencapai pemahaman yang diinginkan. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan scaffolding ada 5. Pertama, menilai kemampuan peserta didik atau actual development level. Guru mencari tahu dan mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Hal yang dapat dilakukan guru untuk mencari informasi terkait hal tersebut adalah dengan melakukan beberapa cara seperti observasi, asesmen diagnostik, dan wawancara. Langkah kedua, menentukan tujuan pembelajaran atau potential development level. Setelah mengetahui tingkat kemampuan atau SPD peserta didik, selanjutnya perlu untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dan berisi kemampuan yang ingin dicapai peserta didik melalui pembelajaran yang dilakukan. Langkah ketiga, guru dapat memberikan bantuan secara bertahap. Bantuan diberi dari yang umum dan dinaikkan pada yang lebih spesifik jika diperlukan. Diberikan bertahap agar guru dapat melihat sejauh apa bantuan yang diperlukan peserta didik. Selanjutnya, pada langkah keempat, guru dapat mengurangi bantuan atau dukungan secara bertahap. Seiring dengan perkembangan kemampuan peserta didik, guru mengurangi bantuan yang diberikan. Di sini guru dapat melihat pengaruh dari bantuan yang diberikan. Tahap kelima atau yang terakhir yakni, setelah bantuan yang diberikan dikurangi. Selanjutnya, guru membiarkan peserta didik mencoba secara mandiri dengan level pengetahuan baru. Peserta didik diarahkan mencoba secara mandiri setelah bantuan yang diberikan, sehingga bantuan yang diberikan dapat berfungsi dan dijalankan peserta didik. Intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (SPD) yang saya terapkan di SMP Negeri 10 Banjarmasin sebagai berikut. Saya mencari tahu tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan hasil observasi, diskusi maupun asesmen kognitif atau hasil belajar. Selanjutnya peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman dengan pendekatan TRL, Teaching at the Right Level. Selanjutnya, saya memberikan bantuan atau scaffolding dengan menyesuaikan tingkat SPD peserta didik. Kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan kurang akan saya bimbing lebih banyak dibandingkan kelompok yang memiliki pemahaman baik. Biasanya, saya memberikan bantuan bimbingan, penjelasan tambahan petunjuk pengerjaan atau bahan baca. Bantuan juga saya berikan pada materi dengan menggunakan pendekatan KRT atau Culturally Responsive Teaching yang bersifat relevan dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari agar memudahkan peserta didik memahami pembelajaran. Setelah saya mengurangi scaffolding, saya memberikan kesempatan peserta didik untuk mencoba mandiri untuk melihat pengaruh dari scaffolding tersebut. Terima kasih sahabat PPG telah menyaksikan video saya terkait kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (SPD) di SMP Negeri 10 Banjarmasin. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalamnya. Semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.